Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mari kita semangat belajar untuk hari ini. Kita mulai dengan bernyanyi bersama-sama ya. Ikuti Pak Suri. Ayo, ayo teman semua, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo teman semua, kita bermain bersama-sama. Ambil pensilmu, juga bukumu, kita duduk yang rapi lalu dengarkan. Ayo, ayo teman semua, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo teman semua, kita bermain bersama-sama. Ambil pensilmu, juga bukumu, duduk yang rapi lalu dengarkan. Terima kasih dan saatnya duduk yang rapi, tertib, dengarkan apa yang Pak Suri akan sampaikan hari ini. Selamat mendengarkan. Anak-anakku yang selalu berbahagia di setiap harinya. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Apa itu, Pak? Cerita atau kisah dari masa-masa lalu. Bisa berkaitan dengan nabi, ulama, ilmuwan muslim, dan lain sebagainya. Untuk kali ini, Suri akan mengkisahkan seorang nabi dan rasul yang diutus Allah untuk sebuah kaum. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau menonton filmnya. Tapi kali ini akan berbeda karena dengan Pak Suri. Nabi Soleh merupakan putra dari seorang ayah bernama Ubaid. Beliau masih keturunan dari Nabi Nuh. Nah, Nabi Soleh ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang saat itu kaum tersebut tidak mengenal Allah. Siapa ya kira-kira nama kaumnya? Oh, sebelumnya kaum itu apa sih? Kaum itu adalah warga masyarakat. Nah, Nabi Soleh diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu masyarakat yang dinamakan kaum Samud. Kaum Samud itu hidup dengan kemewahan saat itu. Mereka kaya raya, pertaniannya makmur, banyak hartanya. Tapi sayang, mereka tidak mengenal Allah. Mereka hanya mengenal Tuhan berhala. Ayo, siapa yang tahu berhala itu apa? Yang sudah jawab hebat. Berhala itu adalah patung-patung, batu-batu yang mereka buat sendiri, lalu mereka sembah. Mereka memohon, meminta hanya kepada berhala itu. Mereka percaya bahwa kemewahan yang mereka miliki sekarang ini adalah pemberian dari berhala. That's wrong, anak-anak. Itu salah. Padahal sejatinya kemewahan yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah. Oleh karenanya Allah perintahkan tuh Nabi Soleh, "Hai Soleh, segera kau berdakwah kepada kaum Samud. Ajak mereka mengenal aku, ajak mereka menyembah aku." Begitu kata Allah kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh lalu mengajak kaum Samud untuk menyembah pada Allah. Tapi apa yang dia terima oleh Nabi Soleh? Ternyata kaum Samud tidak mau menyembah pada Allah, tidak mau mengenal Allah. Mereka menuduh Nabi Soleh terkena sihir. Sudah diajak gak mau, malah menuduh. Bahkan yang lebih parahnya, kaum Samud menantang Nabi Soleh. "Hai Soleh, kalau benar-benar engkau adalah nabi dan utusan Allah, buktikan. Coba tunjukkan kepada kami mukjizat yang engkau miliki." Ayo, siapa yang tahu arti mukjizat?
Hah? Apa? Wah, hebat yang bisa menjawab kalau mukjizat itu adalah pemberian Allah kepada para nabi dan rasul yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain. Nah, Nabi Soleh ketika ditantang oleh kaum Samud untuk memberikan mukjizatnya, Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kaum Samud tidak mau mengenalmu, kaum Samud tidak mau menyembahmu, bahkan mereka meminta mukjizat kepadaku untuk meyakinkan mereka bahwa aku adalah nabimu. Nah, doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh tersebut didengar oleh Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh untuk mengajak kaum Samud ke sebuah tempat. Di situ terdapat batu yang sangat besar. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Soleh, wahai Soleh, tunjukkan kepada mereka mukjizatmu. Pukul batu yang sangat besar itu. Karena mendapatkan perintah Allah seperti itu, lalu Nabi Soleh pun mendekati batu. Kemudian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, beliau pukul batu tersebut dan tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Muncullah unta yang sangat besar. Apa reaksi kaum Samud? Ada yang kaget. Wow. Ada yang itu mah biasa, itu sihir dari Nabi Soleh. Makanya dia bisa mengeluarkan unta dari batu. Nah, Masya Allah, kaum Samud benar-benar kaum yang kaum Samud benar-benar tidak mau percaya adanya kuasa Allah. Akhirnya karena kaum Samud tetap tidak mau percaya akan adanya Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah, maka Nabi Soleh pun meminta kepada Allah untuk menghukum kaum Samud. Tapi sebelumnya Nabi Soleh sudah mengingatkan kepada kaum Samud, wahai kaum Samud, unta ini adalah kepunyaan Allah. Jangan sekali-kali engkau mengganggu bahkan sampai membunuhnya. Dan yang terjadi karena kebodohan kaum Samud, karena kemarahan kaum Samud kepada Nabi Soleh, akhirnya unta yang sangat besar itu dibunuh tanpa pengetahuan Nabi Soleh. Sehingga Nabi Soleh pun benar-benar marah kepada kaum Samud dan berdoa meminta kepada Allah untuk segera memberikan azab hukuman kepada kaum Samud. Ya Allah, kaum Samud memang benar-benar sudah tidak mau beriman kepada Engkau. Maka hamba serahkan kepada Engkau untuk memberikan azab kepada kaum Samud. Doa Nabi Soleh dikabul oleh Allah. Nabi Soleh diingatkan kepada Allah, wahai Soleh, segera engkau mempersiapkan diri. Ajak kaum Samud yang beriman kepadamu untuk pergi meninggalkan daerahmu. Pergi ke tempat yang aman. Ketika Nabi Soleh dan kaum beriman siap-siap untuk pergi, ada kejadian luar biasa pada kaum Samud yang tidak mau beriman. Rupanya Allah memberikan tanda-tanda akan datangnya azab kepada kaum Samud yang tidak mau beriman. Di hari pertama, ketika kaum Samud bangun dari tidurnya, mereka berubah wajahnya menjadi warna kuning. Kenapa wajahku berubah menjadi warna kuning ya? Tanya mereka masing-masing. Esoknya ketika mereka bangun tidur, sama, berubah lagi wajahnya. Yang tadinya warna kuning berubah menjadi warna merah. Loh, kok warna merah? Wajahku jadi merah. Ana opo iki? Tanya mereka kaum Samud. Mereka semua bingung. Sampai datang hari ketiga, wajah mereka yang tadinya merah berubah menjadi warna hitam yang sangat pekat. Aduh, kok wajah kita jadi berubah-berubah ya? Mereka bingung. Padahal sejatinya itu adalah tanda-tanda dari Allah akan datangnya azab kepada mereka. Kenapa? Sebab dengan tanda-tanda itu Allah berharap mereka nanti akan sadar, akan beriman pada Allah. Tapi rupanya tanda-tanda itu tidak malah membuat mereka beriman pada Allah, malah mereka ingkar akan kepadanya Allah. Sehingga di hari berikutnya datang azab Allah sesungguhnya. Dimulai dengan tanda petir yang menggelegar. Kemudian guncangan bumi terjadi
sangat dahsyat gempa bumi saat itu. Sehingga kaum Nabi Soleh yang tidak beriman, kemudian mereka tenggelam bersama-sama. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi sama kita ya anak-anakku. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah dari Nabi Soleh alaihissalam. Sedikit dari Pak Suri, mungkin kita bisa ambil hikmah bahwasannya kita agar senantiasa selalu mau mengikuti ajakan siapapun untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar kita menjadi kelak anak-anak yang soleh, anak yang selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tentunya kita diharapkan agar selalu berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, tidak kepada hal-hal yang lainnya. Mau pintar, mau diberikan kesehatan, mau diberikan kemudahan dalam belajar, kita minta sama Allah, bukan kepada yang lain. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Baik anak-anakku, terima kasih. Kita berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa, ayo teman semua, kita belajar bersama-sama. Ayo teman semua, kita belajar bersama-sama. Ambil pensilmu, juga bukumu, duduk yang rapih lalu dengarkan. Terima kasih dari Pak Suri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.